Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan. Saya dari kelas A1 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Nilai Kearifan Lokal Rumah Tradisional Jawa yang ditulis oleh Jono, pengajar program studi Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret, Tri Prasetyo Utomo, pengajar Institut Seni Indonesia Surakarta, dan Slamet Subiantoro, pengajar program studi Pendidikan Seni Rupa Universitas 11 Maret. Kemudian jurnal ini diterbitkan oleh Humaniora volume 24 nomor 3 pada Oktober 2012. Tulisan ini mengungkap konstruksi rumah tradisi Jawa secara fisik dan meninjaunya dari segi filosofis masyarakat Jawa. Bangunan atau rumah tradisi tidak hanya dibangun sebagai tempat tinggal, tetapi juga diharapkan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi para penghuninya. Melalui penggabungan unsur makrokosmos dan mikrokosmos di dalam rumah tersebut. Dengan demikian, diharapkan keseimbangan hidup tercapai dan membawa dampak positif bagi penghuninya. Model pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mengarah pada etnografis, yaitu dalam menggambarkan suatu kenyataan empirik. Hasil penelitian, peneliti dituntut terjun langsung ke lokasi penelitian agar dapat menghayati adat istiadat dan gejala-gejala kehidupan sehari-hari yang syarat dengan fenomena sosial budaya setempat. Selama penelitian, peneliti lebih banyak terlibat dan berusaha menghayati sistem sosial budaya masyarakat setempat, khususnya dalam kaitannya dengan konteks rumah sebagai perwujudan pandangan hidup orang Jawa yang bersifat kosmologis. Rumah sendiri bagi orang Jawa tidak cukup hanya sekedar tempat tinggal saja, tapi rumah adalah satuan simbolik bagi pemiliknya, sehingga kedudukan rumah adalah cerminan kepribadian dan kehidupan penghuninya. Struktur vertikal rumah terdiri atas 3 tingkat. Pada bagian atas disebut kepala, bagian tengah disebut badan, kemudian bagian bawah diumpamakan sebagai kaki. Rumah Jawa adalah tiruan gunungan yang puncaknya menjulang tinggi ke atas. Sebagai ilustrasi, dapat ditunjukkan ketika dalang wayang kulit purwa menancapkan gunungan dengan posisi tepat di tengah-tengah kelir sebelum pertunjukan wayang dimulai. Gunungan menggambarkan alam pikiran orang Jawa bahwa pada mulanya belum ada kelahiran, masih awang-awung. Yang ada pertama hanya kaju. Tak lama kemudian gunungan itu pun ditarik ke bawah oleh sang dalang, melambangkan adanya penjelmaan zat pertama atau gesang tumitis. Bahkan kemudian gunungan itu pun ditarik ke bawah berhenti sampai 3 kali. Bisa jadi itu merupakan lambang 3 tataran pembukaan. Tata Maligai yang letaknya di kepala sebagai sumber cipta atau Baital Makmur. Tataran kedua tempatnya di dada merupakan sumber rasa yang dalam serat wirid Hidayat Jati disebut Baital Mukarram. Tataran ketiga ada di bagian bawah, tempat kemaluan. Tempat ini adalah sumber dari Karsa atau Baital Muqaddas. Kayon atau gunungan merupakan simbol hidup atau kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, rumah dalam pandangan hidup orang Jawa dipercaya sebagai penghubung bumi atau dunia bawah dan langit atau dunia atas. Puncak dari struktur rumah adalah tempat keberadaan metakosmos, dunia rohani yang gaib serba tidak tampak. Atap rumah yang menjulang ke atas adalah simbol tunas yang siap menguncup awal dari yang tunggal. Pada bagian atas puncak atap yang ada hanya awang-awung. Yang dalam pandangan lahiriah, fenomena ini menggambarkan alam tunggal yang kosong. Namun secara batinia, alam tersebut tidak hanya bermakna kosong, tetapi sekaligus berisi segala-galanya. Dalam konsepsi Joglo, yang memiliki 4 caka guru atau tiang utama merupakan bentuk konkret pandangan orang Jawa tentang papat kiblat 5 pancer. Rumah tradisi Jawa memiliki beberapa ruangan yang simetris dan terdapat hierarki ruang di dalamnya. Dari luar terdapat ruang publik yang bersifat umum, semakin ke dalam ruangan yang ada bersifat pribadi atau privat. Bagian luar yang disebut teras merupakan ruangan terbuka tanpa atap. Selanjutnya yaitu pendopo, masih berfungsi sebagai ruang publik. Di ruangan inilah biasanya tuan rumah menerima tamu-tamunya. Pendopo memiliki bentuk ruangan persegi dan memiliki 4 tiang atau sokok guru. Pendopo menggambarkan gaya hidup masyarakat Jawa yang rukun.
Kemudian peringgitan merupakan ruang peralihan antara area publik dan privat yang terletak di antara pendopo dan dalam ageng. Peringgitan juga berfungsi sebagai tempat pertunjukan wayang kulit apabila ada acara hitanan, ruatan, perkawinan, dan sebagainya. Bentuk ruangan ini persegi dengan dilingkupi dinding dan di setiap sisinya. Kemudian di dalam ruangan dalam ageng terdapat 3 petak ruangan yang ukurannya sama besar yang disebut sentong. Sentong kiwa dan sentong tengan di sisi kanan dan kiri merupakan tempat tidur anggota keluarga pria dan wanita. Sedangkan sentong tengah merupakan sentong paling sakral atau suci. Sentong tengah atau kerobongan merupakan tempat pemujaan kepada Dewi Sri sebagai dewi kesuburan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagian rumah lain yang bersifat privat adalah gandok, pawon, dan pekiwan. Gandok merupakan ruangan belakang yang memanjang di sisi dalam ageng dan peringgitan. Kemudian pawon merupakan bangunan di belakang ageng dan terletak jauh dari tempat paling suci. Sentong tengah atau kerobongan yang berfungsi sebagai dapur. Sedangkan ruangan yang berfungsi sebagai WC adalah pekiwan. Kerobongan sebagai ruangan khusus sebagai bentuk penghormatan terhadap Dewi Sri memiliki makna yang terdapat pada setiap benda yang ada di dalamnya. Yang pertama padi, melambangkan kesuburan. Patung Lorobonyo melambangkan kebahagiaan suami istri dan juga kesuburan. Kemudian pusaka atau keris merupakan benda suci sehingga ditempatkan pula di tempat yang suci yaitu kerobongan. Kemudian yang keempat kain cindai atau patola India penutup tempat tidur, bantal serta guling di dalam kerobongan. Kemudian hiasan naga simbol agar dalam bertani tidak akan kekurangan air. Yang keenam hiasan burung garuda penyeimbang dari hiasan naga atau ular. Faktor-faktor yang menyebabkan kebudayaan Jawa tidak tampil dalam kehidupan sehari-hari antara lain karena beberapa alasan. Yang pertama, kebudayaan Jawa dianggap kurang praktis. Yang kedua, kebudayaan Jawa memberlakukan banyak aturan dan ritual yang memang mahal. Yang ketiga, kebudayaan Jawa memberlakukan unggah-ungguh yang terlalu tinggi untuk dipahami oleh remaja zaman sekarang. Yang keempat, kebudayaan Jawa belum mendarah daging di kalangan masyarakat Jawa karena tingkat kehidupan masyarakat masih pada kebutuhan primer saja. Kesimpulannya, diharapkan manusia dapat melahirkan pemikiran-pemikiran atau hasrat baik atau luhur secara terus-menerus disumbangkan bagi kepentingan manusia atau bebrayan agung termasuk untuk melindungi atau melestarikan dunia seisinya. Akibat perubahan masyarakat dewasa ini, tradisi-tradisi lama cenderung ditinggalkan. Hal ini terjadi akibat perubahan pola pikir yang didukung oleh perubahan sosial dan lingkungan masyarakat. Begitu pula dengan rumah tradisi yang semakin jarang ditemukan. Di perkotaan, pada umumnya masyarakat lebih nyaman membangun rumah dengan konsep modern atau tinggal di perumahan dan apartemen. Tidak hanya di kota, masyarakat pedesaan pun mulai merubah tempat tinggalnya menjadi bangunan modern. Perubahan tersebut tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Maka tidak mengherankan apabila generasi muda etnis Jawa sendiri tidak mengenal secara mendalam tentang rumah adat Jawa ini. Dengan realitas demikian yang tidak dapat dinafikan, masih pula terlihat keseriusan pemerintah dalam melestarikan dan juga membiasakan joglo dalam keseharian masyarakat. Seperti terlihat salah satunya dari beberapa perkantoran yang memiliki akses publik langsung berbentuk joglo seperti pada kantor kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan lainnya, khususnya di Ekskarisedenan Surakarta, semuanya dibangun berbentuk joglo. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.